Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat kuesioner online. Jadi, kalau saudara nanti metode penelitiannya kuantitatif, maka salah satu caranya adalah menggunakan kuesioner dan saudara akan menjawab beberapa pertanyaan pilihan. Sebenarnya banyak model kuesioner yang dilakukan. Ada nanti pertanyaan berupa skala Likert seperti ini, skala Likert. Misalnya saya akan tunjukkan seperti ini pertanyaannya, rekaman lulusan misalnya, lulusan program studi. Ini dilihat kepuasan terhadap proses pembelajaran. Pertanyaannya tidak puas sampai puas, tidak puas sampai puas, skala 1 sampai 5. Nah, di sini ada beberapa fitur juga pertanyaannya, berapa besar presentasi kelulusan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini survei sederhana menggunakan, jika saudara menggunakan metode kuantitatif. Ini namanya statistik deskriptif. Jadi hanya menggambarkan presentase. Tapi kalau kita belajar tapi kita dalam statistik itu ada 3 ya, deskriptif, terus 2 korelasi, baik itu pengaruh ataupun secara hubungan antara 2 variabel atau pengaruh kepada variabel. Yang ketiga adalah komparasi, studi komparasi, membandingkan satu metode atau satu treatment dengan treatment lain. Ini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara membuat kuesioner yang akan menjelaskan bagaimana melihat pengaruh atau hubungan antara tingkat pendidikan orang tua, jenis kelamin, financial support atau dukungan ekonomi terhadap prestasi mahasiswa. Nah, kita mulai buka Google Form-nya. Saudara mungkin sudah bisa. Sekarang kita klik New, blank ke sini. Survei sebelumnya sudah saya buat seperti ini. Sudah dibuat 18 pertanyaan. Kita lihat, kita boleh biru dulu. Kita pakai ini survei pendidikan. Hubungan, misalnya kita judulnya antara financial support bahasa Indonesia, hubungan antara dukungan finansial terus jenis kelamin, antara dukungan finansial jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, dengan prestasi akademik. Kita pertanyaannya kita pindah. Pertanyaan pertama kita mulai jadi jenis kelamin dulu. Misalnya jenis kelamin, kita copy aja jenis kelamin, kita hilangkan nomornya saja, jenis kelamin. Nah, di sini ada
macam-macam ya, ada multiple choice, drop down. Nah, kalau untuk jenis kelamin kita pakailah multiple choice misalnya. Laki-laki nya perempuan. Nah, jangan lupa required ya, ini pertanyaan berarti wajib. Terus kalau untuk menambahkan ini, kita lihat asal kota kabupaten, ini penting juga nih. Ini hanya untuk data pendukung biasanya. Jawabannya short answer aja. List SI. 3. Tahun masuk kuliah. Nah, ini juga misalnya bisa juga multiple choice misalnya option 2016, belas, 2018, 2019, 2020. Seperti itu. Ini juga required. Jangan lupa required itu penting. Required itu artinya sebagai syarat atau wajib lah, disyaratkan. Ini yang masih pertanyaan opsional ya. Bisa berikutnya. Atau ya, ada yang tertinggal di sini, kita buat section ya, misalnya data diri misalnya. Data diri mahasiswa misalnya. Pertanyaan berikutnya, baru kita masuk ke di sini. Setelah ini kita buat yang baru, misalnya kita bentuknya pendidikan orang tua. Variabel pertama pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini kan skalanya, kalau kita belajar statistik itu skala kalau skala kan ada 3, nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau pendidikan ini skalanya skala ordinal, artinya skala yang bertingkat. Kita bisa menggunakan linear scale. Ingat, kalau karena statistik kita nanti akan diubah dari Google Form ke SPSS, maka kita pastikan nanti bisa diubah dengan mudah datanya dari huruf ke angka. Kita juga bisa mencoba linear scale seperti ini. Nanti
beri catatan. Misalnya kita beri catatan, kita beri catatan seperti ini, deskripsi. Kenapa seperti itu? Karena ini nanti akan memudahkan kita dalam mengkonversi. Kalau tidak seperti itu, nanti kita akan kesulitan. S1 S2 sampai S3. Berarti kan ada 9. SD sampai S3. Nanti lihat seperti itu. Jadi gunanya scale ini adalah agar memudahkan kita dalam mengkonversi dari huruf atau dari kualitatif atau kualitatif menjadi kuantitatif. Nanti kita akan konversi ke angka. Jadi kita tidak kesulitan nanti mengubah. Bisa juga ini betul-betulnya bisa nanti diubah, misalnya datanya seperti ini, tapi nanti merepotkan. Oke, kita juga harus sesuaikan, harus memperkirakan, oh ini data interval apa nominal gitu. Kalau seperti ini kan nominal. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ini apa transpose yang digunakan? Transportasi dan fasilitas. Kita gunakan pertanyaannya. Apa transpose digunakan? Ini kan datanya data nominal ya. Nominal baiknya dia, jadi kalau nominal dia kebermaknaan tingkatannya tidak ada gitu, tapi tetap aja nanti kita di coding. Oke, ada iya, other ini biasanya dia pilihan lain gitu. Pilihan lain misalnya saudara tidak ada yang lain, misalnya naik bentor atau naik beca atau diantar pesawat, itu boleh di other gitu. Saat itu bisa dilakukan. Biarkan other kalau dia misalnya ada pilihan lain selain itu. Oke, kemudian berapa biaya perkiraan? Kita masuk
Pertanyaan berikutnya, ini esai saja atau short answer. Tapi jangan lupa kita buat catatan di sini. Ya, ini jangan lupa require. Ini buat catatan. Nah, catatan. Isi dalam bentuk angka misalnya. Misal contoh 2 juta 20.000. Oke, berikutnya jangan lupa dikasih keterangan. Nah, ini financial part. So kita masuk ke salah dengan keuangan. Cover ini bisa masuk sebenarnya, tapi karena ini bagian dari transportasi maka kita di sini. Walaupun sebetulnya bisa kita menggunakan multiple choice, lagi-lagi nanti kita kesulitan untuk mengkonversinya ke dalam bentuk dalam software SPSS. Saya telah membagi perkiraannya seperti ini. Nah, bagaimana uang bulanan misalnya, saudara lebih dari 2 juta atau dan sebagainya. Intervalnya saudara tentukan sendiri, saudara bisa kalkulasi sendiri. Nah, misalnya saya contoh seperti ini. Ya, ini kasih ini. Nanti kita coding aja. Seperti tadi kita ubah ke dalam angka. Kenapa ini tadi kotak-kotak? Karena tadinya survei ini bukan online, survei langsung. Kita linear scale, jangan lupa berikan catatan. Atau misalnya saudara bisa juga dengan image. Nanti saya contohkan supaya saudara misalnya tidak perlu mengetik kembali. Kita pakai ini sniping tool misalnya, sniping tools, new misalnya kita masukkan di sini. Nah, save as, kita D misalnya survei. Kita masukkan dari sini image, terus D, tunggu. Jadi kita tidak repot untuk mengkopas. Maaf, ini
kita di sini. Salah tadi, survei. Kita pakai ini saja. Karena ini ada 9, kita buat sampai 9. Kurang dari 500.000. $1.200.000 require. Tambah lagi, jangan lupa. Jadi ada berbagai cara ya. Terus kita berapa biaya saudara untuk sewa kos kontrakan? Setelah kita ubah per bulannya, di per bulannya. Copy. Karena sama ya, tidak terlalu beda. Kita pakai linear 1 sampai 9. Buka saja dari sini biar cepat. Salin. Itu saja, cukup. Sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum e-learning atau bisa di grup WhatsApp kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.